어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevi Nur Sanjaya Pratiwi dengan NIM 2302011045, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, kepingan darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa, oleh karena itu disebut sebagai peredaran terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung seperti pada peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Sistem limfatik pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan interstitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar-kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Yang keenam, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Organ-organ peredaran limfatik. Kapil limfatik adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapil limfatik terdapat di seluruh tubuh kecuali di jaringan yang tidak berpembuluh, seperti tulang dan kornea mata, sistem saraf pusat, sebagian limfa, dan sumsum tulang merah. Kapiler limfatik memiliki struktur unik yang menyebabkan cairan interstitial dapat masuk ke dalam pembuluh tersebut namun tidak dapat keluar. Lakteal adalah kapiler limfatik yang mengalami spesialisasi dan terdapat pada usus halus. Lakteal berperan membawa lemak beserta cairan limfa menuju pembuluh limfa dan pada akhirnya masuk ke dalam darah. Cairan limfa yang mengandung lemak disebut dengan kil. Selanjutnya, kapiler limfatik dan pembuluh limfa. Kapiler limfatik akan bertemu dan membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa memiliki struktur yang hampir sama dengan vena, tetapi memiliki katup yang lebih banyak dan memiliki dinding yang lebih tipis. Melalui pembuluh limfa, cairan limfa akan mengalir menuju dua saluran utama, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kiri menerima cairan limfa dari kepala bagian kiri, leher, dada, lengan kiri bagian atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Pembuluh limfa tersebut kemudian mengalirkan cairan limfa menuju pembuluh darah vena. Pembuluh limfa kanan disebut dengan ductus lymphaticus dexter, menerima cairan limfa dari kepala bagian kanan, leher bagian kanan, lengan kanan, dada, jantung, serta paru-paru, dan mengalirkannya menuju pembuluh darah vena di daerah percabangan antara vena
subclavia kanan dan vena jugularis kanan di bawah tulang clavicular. Sementara itu, semua pembuluh limfa yang berasal dari kaki dan semua pembuluh limfa dari anggota badan lain yang tidak bermuara pada ductus lymphaticus dexter akan bermuara pada pembuluh limfa dada, ductus thoracicus. Cairan limfa masuk ke dalam kelenjar limfa melalui beberapa pembuluh aferen, pembuluh yang menuju kelenjar. Kemudian keluar dari kelenjar melalui pembuluh eferen, pembuluh yang keluar dari kelenjar. Organ pengumpul limfa ada dua, yaitu organ primer dan organ sekunder. Yang pertama, organ primer. Organ primer terdiri atas sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah terdapat di dalam tulang pipih dan epifise tulang pipa pada orang dewasa. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan limfosit. Lalu ada kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri dari dua lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Kelenjar timus memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel limfosit T. Struktur kelenjar limfa dengan pembuluh eferen dan aferen. Ada organ sekunder. Yang pertama ada kelenjar limfa. Kelenjar limfa adalah organ berbentuk seperti kacang yang terletak di sepanjang pembuluh limfa dan berjumlah sekitar 600 organ. Kelenjar limfa mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Kelenjar limfa juga berfungsi menyaring cairan limfa yang mengalir dalam pembuluh limfa saat cairan limfa melewati kelenjar limfa. Kelenjar limfa juga berperan sebagai tempat aktivasi limfosit T dan B. Lalu ada limfa atau lia. Limfa mengandung dua jaringan yang berbeda, yaitu pulpa putih dan pulpa merah. Limfa merupakan cairan limfatik terbesar di dalam tubuh, berbentuk oval dengan panjang sekitar 12 cm. Limfa terletak di antara perut dan diafragma. Limfa terdiri dari berbagai pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih mengandung limfosit dan makrofag. Pulpa merah mengandung pembuluh darah. Darah yang mengalir ke dalam limfa akan bertemu dengan sel-sel limfosit dan makrofag di bagian pulpa putih. Sel-sel limfosit dan makrofag akan menjalankan fungsi imun terhadap patogen-patogen yang terdapat di dalam darah. Limfa berperan dalam fungsi imunologis, filtrasi, dan menyingkirkan eritrosit tua dan hematopoiesis pada janin. Lalu ada amandel. Amandel adalah organ limfatik yang terlihat dalam rongga mulut yang mirip seperti buah. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan Ibu Pembimbing Nurse Yeniernita SCAP MCAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.